Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa NTV dimanapun Anda berada, rekan-rekan pengurus cabang MTS Rijalul Ansor Banyuwangi, Ketua Ansor Banyuwangi, Ketua MDS Rijalul Ansor Banyuwangi, serta kru jajaran NTV yang lagi bertugas pada hari ini, wabil khusus dumateng narasumber kita yaitu Gus Abdullah Reza. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah bertemu kembali di acara Qabul Salim dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan besok syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Yusli Far sebagai host di acara Qabul Salim pada hari ini. Tentunya saya bukan sendirian. Sini saya ditemani oleh dai-dai muda di PC MTS Rijalul Ansor. Salah satunya yaitu Gus Reza. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah. Jenengan sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kemarin episode kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi Gus. Ya. Jodoh berarti. Ya. Password kita hari ini apa Gus? Hari ini kita tetap di sekitar budaya. Urusan budaya gitu. Budaya dan tradisi. Oh gitu. Menjelang ini bulan Suro Muharram. Muharram gitu. Oke. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih mengupas kelanjutan dari materi yang kemarin yaitu membumingkan Islam dalam budaya dan toleransi. Tapi hari ini kita akan mengupas tuntas dengan budaya dan toleransi menjelang bulan Muharram, betul guys? Ya, betul. Lah, bulan Muharram itu kan awal-awal bulan yang banyak ritual, guys. Iya, betul. Banyak amalan-amalan. Ya. Terus untuk mengatasi budaya-budaya yang kayak gini gimana, guys? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Hadirin pemirsa NTV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Qabul Salim. Dalam hal ini tetap kita membahas membumikan Islam dalam budaya dan tradisi serta toleransi. Jadi kenapa kita tetap mementingkan bahwasanya Islam dan budaya itu tidak terlepas dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apalagi kita sebagai umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia, hal ini erat kaitannya kita terus bersama, berjalan bersama dengan budaya. Terlebih kita saat ini menjelang bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu bulan dalam Islam, ini merupakan bulan yang sangat mulia juga. Di antara 4 Syahrul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan nanti bulan Rajab. Nah, bulan Muharram ini terutama untuk kalangan masyarakat kita, masyarakat Jawa maupun masyarakat Osing, ini merupakan salah satu bulan yang sangat sakral. Bulan yang sangat dinantikan. Banyak yang sakral, yaitu bulan Suro. Iya, Suro. Nah, bulan Suro banyak kejadian-kejadian yang ada di bulan Suro tersebut. Nah, kita sebagai umat
Muslim ini wajib hukumnya menanti juga, menanti bagaimana kita memberi istilahnya amal kita itu lebih di bulan Syuro ini, bulan Muharram ini. Jadi gak hanya bulan-bulan suci Ramadan. Ya, karena bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian, termasuk itu bulan Asyura itu banyak sekali kejadian. Tanggal 10 Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian. Yang mana mulai dari Nabi Musa, terus yang belah lautan di bulan 10 Syuro, Nabi Nuh yang dermaga yang kapal itu yang itu semua di bulan Syuro semua, di bulan Muharram. Nah, begitu juga di bulan Muharram ini terkait dengan budaya. Banyak masyarakat kita, khususnya minimal malam 1 Syuro, ya biar malam 1 Syuro itu banyak ritual adat ya. Ritual adat gitu kan. Nah, itu ritual adat yang mohon maaf ada beberapa yang istilahnya melean sampai sehari semalam suntuk gitu kan. Ya puasa. Terus juga ada juga yang kalau punya pusaka itu wayang ngedesi. Inilah apa namanya di bulan itu, bulan Muharram itu di awal-awal terutama tanggal 1, tanggal 2 besok ya setelah hari tanggal 10 enggak salah. Itu sudah mulai mengasah persiapan. Nah, untuk bagaimana istilahnya menjamas budaya. Nah, tapi nggak apa-apa, semuanya itulah lantaran kita itu mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Kholik, kepada yang membuat hidup. Kita tidak ada niatan lain. Dengan media itu supaya kita itu lebih dekat terhadap Allah, lebih mengenal terhadap Tuhan pencipta alam. Bukan kesyiriknya. Nah, karena apa? Dalam ritual-ritual itu yang dibaca juga Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil. Iya, yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tahlilnya. Terus waktu menjamasi itu juga rata-rata juga bacaan-bacaannya itu nuansa-nuansa Islam yang ada. Nah, itu nggak masalah. Itu nggak apa-apa, nuansa-nuansa Islam itu nggak masalah. Nah, ini budaya ini seharusnya juga tidak lantas dijustifikasi oleh sebagian orang, itu dijustifikasi ini syirik. Tidak. Karena apa? Di dalam nilai-nilai ritual itu, yang saya bilang nilai-nilai ritual itu ada bacaan-bacaan yang nuansa-nuansa Islam. Baik, berarti banyak ya. Jadi walaupun orang-orang Kejawen, orang-orang tetap semuanya membaca awal-awal tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetap membaca bahwasanya percaya terhadap Gusti Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, tetap dibaca itu. Walaupun ritual-ritual nanti dalam penjamasan, dalam itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa Jawa kuno, ingsun amimiti muji anyebut asmane Allah, kan itu nama. Itu istilahnya itu juga sama. Nama-nama Islam yang disebutkan pertama kali ya Allah. Yang punya yang sukmo, ang murah ing dunya ya kan, yang murah di hadap dunia. Nah, itu juga Itu juga bacaan-bacaan Islam. Nah, di sini gak masalah. Walaupun jenengan semua itu menggunakan media-media Islam, media-media tradisi seperti itu gak masalah karena itu merupakan salah satu kajian-kajian Islam seperti itu. Siap. Jadi kita itu menyambut di salah satu bulan suci, yaitu di bulan Muharram. Itu kita budaya-budaya, monggo silakan guys. Silakan asalkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Tapi jangan sampai dia itu menganggap, kamu syirik ini. Ngubah-ngubah keris sih. Nah, itu nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa. Sedangkan dalam penjamasan, dalam ritual melean segala macam itu semua itu semua juga salah satu warisan budaya kita yang harus kita hormati. Terus juga dari mbah buyut kita. Ya, itu kita lestarikan. Kita tetap lestarikan, nguri-nguri budaya. Seperti itu. Oke guys, habis ini kita kumpas tuntas lagi setelah pariwara berikut ini. Oke, siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Slifar.
di acara Qaulun Salim dengan narasumber kita yaitu Gus Riza. Iya guys. Siap. Tadi kita sudah apa namanya? Membahas. Awal kita bahas dalam bulan Syuro. Tradisi-tradisi di dalam budaya bulan Syuro. Ini Gus yang lagi menjamur nih. Mungkin di daerah kita sendiri itu banyak Gus. Yaitu tradisi atau budaya rendam Gus. Rendam di air laut, di sumber-sumber yang tengah-tengah gitu. Untuk apa? Untuk kesaktian. Kesaktianku bene gak hilang. Terus apa jenenge? Susukku bene tambah. Itu gimana menurut syariat Islam jenengan itu? Jadi gini. Kalau kita melihat bahwasannya kita ini orang Jawa ya. Orang Jawa itu ya ada salah satu istilahnya kaidah wong Jawa ojo lali Jawane. Nah, kayak gitu. Orang Jawa itu jangan lupa. Mungkin Ki Semar ya yang seperti itu. Jadi orang Jawa itu jangan lupa akan dia sebagai orang Jawa. Nah, budaya itu, contoh kalau kita lihat mbah-mbah kita zaman dulu itu kenapa dia sedikit bicara tapi dia mandi, gitu kan? Nah, karena apa? Karena yang dilihat mereka itu bukan bentuk amalnya, bukan bentuk apa yang dia lakukan, tapi adalah hatinya. Poso hati. Hatinya yang tulus, gitu loh. Orang-orang zaman dulu itu walaupun dia hanya bisa ngomong mohon maaf Al-Fatihah seperti itu saja, ya itu aja. Tapi karena hatinya yang tulus, itu insya Allah akan nyampe. Kayak banyak juga, mohon maaf, mbah-mbah kita, contohnya ada Mbah Yaidal Har waktu Congol itu, yaitu dengan bacaan doa yang sangat viral itu, Allahumma ubat-ubet gitu kan, bisa nyandang, bisa ngeliwat kan seperti itu. Nah itu kan sehingga sebegitu sederhananya doa itu, tapi karena keyakinan dan juga karena ketulusan hati, ya nyampe seperti itu. Begitu juga mbah-mbah kita zaman dulu, itu banyak doa-doa yang tidak harus berbahasa Arab. Karena doa yang bahasa sendiri itu lebih mandi, karena dia dimengerti. Nah, begitu juga kalau kita mandi, istilahnya kita di bulan Syuro ini kita mandi sebelum bulan Syuro. Nah, kalau niatnya kita bersesuci, niatnya kita menjadi manusia-manusia baru yang insya Allah di tahun yang baru, tahun Islam yang baru, amal-amal kita juga menjadi baru. Itu kan, amal-amal kita menjadi baru, kelakuan kita menjadi manusia yang baru, yang lebih mendekat kepada Allah, itu tidak masalah. Niat kita, innamal a'malu binniyat. Jadi separuh dari amal kita adalah niat kita di mana kita. Gitu kan? Kalau kita niat mandi untuk membersihkan diri kita, supaya apa? Supaya kita dalam bulan tahun yang baru ke depan, kita ini menjadi manusia yang bersih. Gitu kan, manusia yang baru, fitrah lagi, itu tidak masalah. Mungkin mandinya bisa dibilang Allah nawaitul husla gitu kan, bisa mandi dengan niat itu, bisa pun enggak masalah. Ya tapi kita niatkan bahwasanya mandi itu, entah itu mandi di sungai, mandi dimanapun, niatnya yang terpenting bagaimana niat kita itu menjadi manusia yang baru, insan baru. Gitu pula kalau mandinya tuh pakai kembang 7 rupa itu kayak gimana itu guys? Itu enggak masalah. Tapi kan itu kan wujud kita mendekatkan rasa kita bahwasanya kita ini makhluk. Gitu ya. Kita ini makhluknya Gusti Allah. Kita ini makhluknya Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau media kita dengan itu kita lebih dekat dengan Gusti Allah, kenapa tidak? Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Ibarat contohnya gini. Orang zaman sekarang itu kan, kalau kemana-mana nggak bawa handphone, itu nggak nyaman. Begitu juga orang zaman dulu. Orang zaman dulu kemana-mana nggak bawa keris, itu nggak nyaman. Sama seperti itu. Karena budayanya sudah beda. Orang sekarang membawa handphone kemana-mana sama aja dengan orang zaman dulu kita membawa keris. Tidak masalah. Yang terpenting niatnya bagaimana ini sebagai lantaran media kita untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Bukan lantas dengan ini kita itu menjadi lupa terhadap Gusti Allah, tidak. Sekarang banyak dengan handphone kita lupa terhadap Tuhannya. Lalai. Menjadikan handphone sebagai tujuan itu salah. Menjadikan handphone sebagai tujuan itu salah. Yang terpenting adalah bagaimana ini sebagai lantaran kita. Ya gitu, kita mandi, kita menjamas
apa namanya Keris. menjamas keris di apa namanya di Kembang 7 rupa. 7 rupa di hari itu, di malam tahun baru Hijriah itu, di malam 1 Suro kita menjamasi keris, itu nggak masalah. Karena apa? Inilah media lantaran kita mendekati kepada Allah. Nggak masalah. Ibarat kalau kita pakai keris, kita pakai tasbih dengan hitungan, itu nggak masalah. Karena lantaran kita bukan karena tasbih ini, bukan karena tongkat ini, dan bukan karena keris ini, tapi dengan media ini kita semakin dekat terhadap Gusti Allah. Itu yang semakin nyaman. Semakin nyaman. Itu nggak masalah. Yang bikin mandi nikunya. Iya. Ya karena niat kita, dalam hati kita, tujuan kita cuma Gusti Allah. Cuman satu gitu. Cuman satu. Nah, begitu juga mandi, nggak masalah kalau mandi setahun. Waktu itu mandi, ya, karena niat membersihkan diri, tidak masalah. Allahu jamil yuhibbul jamil. Allah itu maha suka kebersihan. Allah maha suka kebersihan. Allah itu maha bersih. Ya nggak masalah kita membersihkan diri dengan mandi di 7 rupa, mandi di sungai, di sumber, 7 sumber, itu kan, mandi di laut untuk membersihkan diri, tidak masalah. Tapi niat kita itu membersihkan hati, membersihkan diri untuk lebih dekat terhadap Gusti Allah. Jangan sampai kita niatnya ke yang lain. Yang lain, tergantung niatnya. Semua tergantung niat. Makanya dalam ini kita luruskan. Sesuai dengan syariat-syariat Islam itu, tidak masalah bagi panjenengan semua yang ingin melestarikan budaya dengan dengan selamatan, itu kan, itu nggak masalah, dengan salama, nggak masalah. Karena apa? Karena niat kita itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam caranya, gitu loh. Karena budaya kita ini hidup di Nusantara yang berbeda. Kita sebagai orang Islam ini orang Islam yang sudah punya budaya, yaitu orang Islam Nusantara, orang Islam di Indonesia yang punya budaya dan tradisi yang berbeda dengan tradisi orang lain, itu tidak masalah. Ya, karena karena tradisi-tradisi budaya dan di satu lingkungan dengan lingkungan lain itu berbeda, gitu loh. Lingkungan suku satu dengan suku yang lain juga berbeda. Nah, terutama di orang Jawa ini sangat banyak sekali budaya-budaya yang berkaitan dengan keislaman. Itu sangat banyak budaya. Contohnya kalau kita lihat puasa, gitu loh. Puasa kan ada puasa di bulan Suro, puasa tanggal 10 Asyura, itu nggak masalah karena itu pimpinan dari Gusti Rasul. Puasa Tasu'a, itu kan. Puasa Asyura nggak masalah. Buat tanggal 9 10-nya tidak masalah. Karena apa? Itu semua bimbingan. Ya, karena Rasul juga bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, min qabli kan sebelumnya. Ya sebelum kan? Bulan Ramadan. Sebelumnya, sebelum orang-orang yang beriman itu disuruh. Berarti kan budaya zaman dulu, budayanya orang zaman dulu sebelum Islam datang itu sudah budaya berpuasa. Makanya disuruh kalau Kanjeng Nabi itu meneruskan puasanya. Kayak orang-orang sebelum kamu. Nah, sebelum kamu ini berarti orang-orang yang sebelum Islam datang. Itu kan sudah berpuasa. Nah, begitu juga di Indonesia. Indonesia ini punya budaya-budaya bagaimana cara mendekatkan diri kepada Gusti Allah, kepada yang pencipta hidup, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disuruh mendekatkan diri. Nah, di situ media lantarannya adalah lantaran media yang ada. Itu nggak masalah, gitu loh kalau untuk itu. Jadi yang penting diniatkan dengan tulus. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu adalah dengan niatnya. Tapi kita tidak boleh bergantung pada amalnya ini untuk hanya karena amal kita itu Allah menerima semua kita itu tidak semua kita bergantung pada amal. Gitu, tidak semua bergantung. Nanti kita bahas lagi. Kita tidak bergantung pada amal. Siap. Nah, habis ini kita lanjutkan gitu. Siap. Kita lanjutkan bagaimana amal-amal yang di bulan Syuro gitu. Karena di bulan Syuro ini banyak budaya dia. Ya, terutama di Banyuwangi ini. Terutama di Indonesia di Banyuwangi. Iya, di Banyuwangi ini. Dimanapun itu banyak. Seperti kalau di di Muncak tuh Batik Meruah, Batik Laut. Banyak. Ya, nanti kita bahas. Terus di desa-desanya masing-masing banyak. Banyak di Banyuwangi tradisi dan budaya di Osing sendiri juga banyak di Banyuwangi. Banyak gitu. Iya, di budaya-budaya seperti itu. Ya, habis ini kita bahas lagi amalan-amalan di dalam bulan di dalam bulan Haram, bulan Asyura. Jangan kemana-mana, tetap di MTV.
Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusli Far sebagai host di acara Kebun Salim dengan tema membumikan Islam, budaya dan toleransi. Tadi kita sudah membahas tentang budaya-budaya di dalam bulan Syuro. Betul. Bagaimana budaya A dan budayanya, dan banyak lagi budaya-budaya yang kita bahas nanti. Nah sekarang Gus, amalan apa saja yang ada di dalam bulan Syuro? Sedangkan di Banyuwangi sendiri itu yang booming itu hanya santunan. Apakah selain santunan itu ada amalan-amalan yang lainnya? Oke, siap. Ya, terima kasih. Jadi gini, para pemirsa NTV dimanapun berada, jadi saya perlu tekankan lagi bahwasanya besok kalau kita sudah mulai memasuki bulan Asyura, kita itu yang terpenting adalah apapun amalan kita, tapi kita jangan bergantung pada amal itu. Oh gitu ya? Ya, jangan bergantung pada amal. Yang terpenting adalah tujuan kita. Berarti tujuan amalan kita apa saja, itu tujuan boleh. Kita satu. Yang tujuan kita. Jadi kita itu berharap bahwasanya semua itu adalah ridho Allah. Jadi ada satu ungkapan di hikam itu, janganlah kita bergantung pada amal. Jadi jangan kita bergantung pada amal. Inda roja'i wujudil jalali, ya seperti itu. Jadi la nakusul ilal amali naksutur roja'i inda wujudil jalali. Jadi kalau jangan kita bergantung pada amal kita, tetapi kita itu lupa akan pengharapan terhadap Gusti Allah. Itu nggak boleh. Jadi apapun amalan kita itu yaitu kita sebagai lantaran saja. Tujuan kita adalah tujuan bagaimana kita ini mendapat ridho dari Gusti Allah. Jadi seperti itu. Baik amalan kita berpuasa di bulan Asyura di tanggal 10, nanti kalau mungkin bisa beberapa riwayat itu menerangkan bahwasanya banyak keajaiban dan kejadian-kejadian di tanggal 10 Syuro itu. Ya bagaimana kejadian Nabi Musa membelah lautnya, kejadian bagaimana Nabi Yunus keluar dari ikan, gitu kan. Itu ada di bulan Syuro semua? Ada di bulan Syuro semua. Nabi Nuh yang tanggal 10 Syuro itu kapalnya sandar dari banjir. Itu juga tanggal 10 Asyura. Jadi sangat dikeramatkan tanggal 10 Syuro itu. Jadi tanggal 10 Syuro itu merupakan merupakan salah satu bulan di mana banyak sekali ibadah-ibadah kita ini yang dilipat gandakan. Atau keajaiban. Nah, begitu juga kalau di tahun baru kita, istilahnya kita diniatkan di tahun baru ini dengan kita niat menyantuni anak yatim itu bagus, tidak masalah. Menyantuni anak yatim enggak apa-apa. Karena niat kita setahun sekali, kita itu di tahun baru Islam khususnya itu nyenengin anak-anak yatim itu enggak masalah. Ada juga amalan-amalan berpuasa. Itu amalan-amalan yang baik gitu. Tapi kita semua itu jangan bergantung pada amal kita. Semua itu adalah bergantung bagaimana Allah ridho terhadap kita. Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan. Berarti nggak ada amalan khusus di bulan Asyura? Tidak ada amalan khusus, yang terpenting bagaimana kita memperbanyak istighfar. Di bulan Asyura itu kita memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak sedekah di bulan itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di bulan Syuro sendiri itu merupakan bulan yang sangat dikeramatkan. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Syuro itu biasanya itu sakral bagi orang Jawa khususnya, itu semua sakral. Karena kalau bulan Syuro jarang-jarang sekali orang punya gawe. Apa bulan Syuro itu disakralkan lah. Karena apa? Karena kalau dia tidak gawe di bulan Syuro, tidak punya hajat di bulan Syuro, karena apa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat di bulan itu, mulai dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 Syuro itu budaya sangat banyak. Jadi kita sebagai umat muslim yang khususnya di Banyuwangi, nggak masalah. Semua selamatan semua tradisi-tradisi yang ada di bulan Syuro, baik itu jamasan, baik itu mandi, baik itu petik laut ataupun bersih desa dimanapun, itu tidak masalah karena kita melihat fenomena itu adalah melihat bagaimana itu lantaran kita mendekatkan diri, wujud syukur kita kepada Allah melalui yaitu yang seperti saya bilang tadi di minggu kemarin, yaitu
bagaimana hablum minallah kita baik, hablum minal alam kita baik, hablum minan nas kita juga baik. Nah, wujud syukur kita itu adalah bagaimana kita hablum minal alam, bagaimana kita mensyukuri alam ini, sudah memberikan kita banyak hal, memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan dengan alam yang semesta ini. Alhamdulillah gitu loh. Kita istilahnya di daerah-daerah itu adalah petik laut lah, ada acara tradisi bersih desa, kebun-kebuan atau apa di bulan itu tidak masalah. Karena kan semua lantaran bagaimana kita ini satu tujuan, bagaimana kita mencari ridho Allah. Tapi tetap syariat Islam jangan dilupakan. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita semisal ada ritual adat itu jangan sampai lupa terhadap syariat yang ada. Tetap di sana harus tetap ada bacaan tahlilnya, tetap harus ada bacaan yang bagus, bahasa Al-Qur'annya. Itu tetap di syariat Islam tetap saling beriringan. Jadi tidak ada pembeda, tidak ada istilahnya satir ya. Ya, satir, tidak ada pembeda, tidak ada perlawanan antara budaya kita. Kenapa? Karena kalau kita itu sangat tergantung kepada amal kita menjadi tujuan, itu sangat salah. Jadi sawabikul himmah, kesungguhan dalam berkhidmat itu tidak bisa mengubah qadar kita. Jadi tidak bisa merubah qadar kita. Karena apa? Semua kodok dan qadar kita itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi apapun yang kita lakukan baik dan buruk itu adalah semua tergantung Gusti Allah. Jadi jangan karena ritual ini tidak dilakukan, semisal terjadi banyak wabah, itu juga syirik sudah. Bahwasanya kita tidak percaya ternyata di ritual itu dilakukan atau tidak lalu dilakukan, semua itu Allah yang ngatur. Jadi semua itu Allah, bahwasanya kita itu dapat musibah, kita itu khairihi wa syarihi minallah, itu harus yakin. Jadi kodok dan qadar kita baik yang baik maupun yang buruk itu semua dari Allah. Kan kadang-kadang ini kalau ritual ini tidak dilakukan di salah satu tempat, gitu kan, nanti bisa menimbulkan penyakit. Itu juga salah pemikiran seperti itu. Bahwasanya ritual itu hanya lantaran saja. Hanya lantaran. Puji syukur kepada kita. Iya, hanya lantaran, yang terpenting adalah ridho Allah terhadap kita. Bagaimana Allah ridho terhadap kita, itu lantaran. Jadi di situ kita sodako di bulan itu dengan santunan anak yatim, kita sodako dengan bersih desa, itu kan. Itu kan banyak. Kalau kita di Banyuwangi sendiri ada sudah mulai beberapa ritual-ritual adat itu kan. Ya di situ kita budayakan lah, sodakoh kita gerakkan. Bagaimana orang-orang yang dulu yang jarang bersodakoh, mungkin di acara ritual itu ya kasih sedekah berupa makanan, tumpeng lah atau apalah, monggo. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak membatasi, yang terpenting bagaimana titik tekannya ridho terhadap Allah. Allah ridho terhadap kita. Itu Allah ridho terhadap kita, dan kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi jangan kita itu menjadikan ritual itu sebagai tujuan. Jangan. Tetap ritual itu adalah Gusti Allah. Jadi kalau ada ungkapan di dalam masyarakat itu, kalau ini ritual ini tidak dilakukan nanti terjadi balak musibah, itu salah. Semua balak dan musibah itu tergantung Sang Pencipta, tergantung Allah. Yang penting kita lakukan ritual itu bagaimana Allah ridho terhadap kita. Itu yang terpenting dan itu yang harus kita lakukan. Jadi tetap membumikan Islam dalam berbudaya, membumikan Islam dalam budaya dan tradisi ini. Kita sebagai makhluk sosial, juga sebagai umat Islam, itu tetap ditanamkan. Jangan sampai kita itu lupa akan tujuan sebenarnya, yaitu Gusti Allah, dan ritual-ritual ini hanya lantaran saja. Itu loh. Ritual ini hanya lantaran. Jangan sampai menjadikan ritual itu sebagai tujuan. Apapun itu jangan menjadikan ritual sebagai tujuan. Jadi kalau kita bergantung sama amal kita, itu kita juga melupakan bagaimana Sang Pencipta kita sudah mengaturnya. Itu jadi kita nggak boleh. Jadi kita nggak boleh bergantung sama amal kita. Yang terpenting bagaimana Allah ridho sama kita. Siap. Begitu juga kita dalam Islam juga gitu.
Bukan lantaran kita semakin banyak ritual ahli sholat, ahli ibadah, ahli sholat, ahli ini semua ahli surga. Tidak, itu semua kalau walaupun Allah itu kita menciptakan kita ahli ibadah, tapi kalau Allah menakdirkan kita naudzubillahi min dzalik sebagai orang ahli neraka, ya kita juga apa mau bisa dibilang gimana? Iya. Semua sama Gusti Allah. Benar. Hak prerogatif Gusti Allah mau jadikan kita sebagai apa besok. Siap. Itu kan ibarat kita di dunia ini kita nggak mengenal Gusti Allah. Nah, yang kita lakukan adalah semua amalan-amalan kita jelek. Tapi Allah sudah berkehendak, kamu ahli surga. Nah, maksudnya mau gimana lagi? Hak prerogatif Gusti Allah. Ada mungkin lantaran-lantaran. Jadi kita tidak boleh bergantung sama amal kita, tapi kita wajib bahwa diri kita itu bergantung sama Gusti Allah. Gusti Allah. Siap. Bergantung sama Gusti Allah. Dan ritual-ritual hanya sebagai lantaran. Begitu. Begitu. Siap, Gus. Matur nuwun atas penjelasannya, sedikit paham sudah saya. Iya. Iya, jadi kan semua itu tidak semua itu yang kita lakukan ini titik tekannya, titik fokusnya adalah ridho Allah. Ridhonya Gusti Allah terhadap kita. Siap. Ridho Allah seperti Habis itu. ini kita lanjutkan lagi materinya. Kita tuntaskan lagi budaya-budaya di dalam bulan Asyura. Terima kasih. Setelah pariwara berikut ini. Siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuslifar sebagai host di acara Kebun Salim pada hari ini. Kita masih mengupas tuntas tentang budaya di bulan Muharram atau bulan Suro. Ya. Bahasa Osingnya bulan Suro. Bulan Suro. Biasanya orang-orang kenal. Apa nanti kayak jeneng Suro ya. Itu kan kayak jeneng Suro. Lah ini yang ditunggu-tunggu umat apa namanya? Seluruh umat Islam dan juga orang Jawa. Orang Jawa itu. Khususnya di Banyuwangi. Lah, gini, apakah di tradisi pada bulan Suro ini khususnya itu budaya olah jenang itu maksudnya gimana itu? Nah, jadi terima kasih Mas Yudhifar. Kalau kita lihat hikmah yang ada di balik bulan Suro ini banyak hal. Kalau misal kita di awal-awal bulan Suro itu ritual orang Jawa, kalau orang Banyuwangi mungkin ya di Alas Purwo atau di pinggir pantai kan seperti itu. Terus ada tradisi selamatan, bersih desa, petik laut dan sebagainya. Ada tradisi kebu-kebuan. Ini suka semua Suro semua. Terus ada juga tradisi itu kan termasuk jenang Suro. Ini sebuah wujud syukur kita. Oh gitu ya. Itu tuh syukur kita. Mungkin ada jenang ini ada hikmah tersendiri atau makna tersendiri enggak? Maknanya ada. Apa maknanya? Makna. Jadi kalau kita pada waktu itu di zaman Nabi Nuh. Nah, itu ada kenapa kok ada jenang Suro? Kenapa ada jenang Suro? Karena wujud syukurnya pada waktu itu dengan bersandarnya kapal Nabi Nuh itu di salah satu dermaga sandar setelah banjir. Nah, itu semuanya kan ada buah-buahan, ada binatang satu ekor pasang. Nah, itu semua dijadikan satu, diolah menjadi satu, itu menjadi rasa syukur akhirnya disodakohkan. Oh gitu. Nah, iya, itu wujud syukurnya. Akhirnya semua dijadikan satu, dimasak dan disodokan kepada tetangga-tetangganya. Itu sebagai rasa syukur bahwasanya, ini bulan Suro, Asyura, kayak gitu kan. Karena apa? Itu dari Suro itu dari bahasa Asyura. Hari Asyura, tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Itu hari Asyura. Banyak kejadian-kejadian istimewa, terutama di umat Islam sendiri itu sangat istimewa di bulan Asyura ini. Jadi jenang Suro itu Suro itu berasal dari kata Asyura. Dan jenang Surohnya tersebut dari tadi kapal Nabi Nuh tadi. Sisa-sisanya dimasak jadi satu, akhirnya jadi jenang itu. Ya itu sebuah iktibar kita. Iktibar kita bahwasanya di bulan Suro itu kita diwajibkan untuk bersyukur, tetap bersyukur. Karena apa? Orang bersyukur itu ditambah oleh Gusti Allah.
Jadi kan ditambah orang bersyukur. Lain Sodako, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Kan seperti itu. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Gusti Allah. Nah, orang Islam, orang Jawa itu percaya itu. Percaya, sangat percaya. Kalau kita Sangat bersyukur, ya. Kalau kita bersyukur itu pasti ditambah oleh Gusti Allah. Apapun itu. Jadi seperti itu tadi, saya intinya kesimpulannya yaitu yang pertama adalah bagaimana kita tetap di bulan Syuro ini amalan-amalan kita itu hanya sebagai lantaran saja. Ritual-ritual itu sebagai lantaran kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iktimadu alal amali naqsa'ur rojai inda wujudil jalali. Jadi janganlah kita bergantung pada amal kita. Ya, tapi kalau kita bergantung pada amal kita itu sangat lemah pengharapannya dari Gusti Allah. Tapi yang kita harapkan bagaimana kita itu bergantung kepada Gusti Allah agar supaya Allah ridho terhadap kita. Itu yang pertama, syukur. Itu yang kedua adalah syukur. Ya, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita syukur, kita itu syukur akan ditambah oleh Gusti Allah. Entah itu kita syukur, kita sodakoh di bulan itu, kita mencantuni anak yatim di bulan Muharram. Ini sebuah budaya-budaya dan tradisi yang harus kita lestarikan. Itu terus kalau entah kita itu membersihkan rumah kita, membersihkan pusaka-pusaka kita, membersihkan diri kita, itu kan di bulan baru, di tahun yang baru. Semoga insya Allah di tahun berikutnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ini semoga menjadi lebih baik lagi. Itu juga merupakan salah satu amalan-amalan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus meminta istilahnya kepada Gusti Allah, jangan bergantung pada ritual dan amalan-amalan kita. Karena ritual dan amalan-amalan kita itu hanya lantaran saja. Hanya lantaran saja. Belum tentu amal itu diterima. Belum tentu amal itu diterima. Bahkan amal yang kita gak kerasa itu yang diterima. Iya, jadi bukan semua tidak bergantung pada amalan kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu ritual-ritual budaya, ritual-ritual tradisi di bulan Muharram, di bulan Syuro ini, ritual tradisi budaya kita lakukan itu semata-mata hanya rasa untuk mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah, pada Sang Pencipta. Itu rasa agar supaya kita lebih dekat terhadap Gusti Allah. Itu yang terpenting. Jangan juga kita titik tekannya semua itu adalah di niat kita. Jadi semua amal kita niatkan, amalan-amalan dan ritual-ritual itu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada gesekan nantinya, tidak ada perbedaan nantinya antara Islam dan budaya, karena budaya sudah diakulturasi dengan nilai-nilai Islam di sana. Itu ada akulturasi dengan nilai Islam. Jadi itu tetap ditekankan, ada bacaan-bacaan tahlil di sana, di setiap ritual ada bacaan-bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ada bacaan-bacaan yang mana semua itu kita mengagungkan nama Allah di sana. Terima kasih nuwun atas penjelasannya panjang lebar tentang budaya dan toleransi di dalam bulan Asyura. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Jadi pada saat kita di bulan Asyura, kita ada 3 prinsip. Tanya Gus Rizal tadi, Yang pertama yaitu jangan kita tergantung pada amal-amalan. Jadi amalan-amalan kita jangan tergantung. Yang kedua yaitu kita tetap bersyukur. Karena apa yang berada di dalam kita harus bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan, kita harus bersyukur pada Allah. Allah itu yang terpenting. Yang ketiga, kita harus tetap, ini tentunya ini di para pemuda ini, tentunya itu kita harus toleran. Itu budaya kita kan masing-masing berbeda. Itu yang terpenting. Jangan sampai menyalahkan. Yang A, yang B, yang B. Termasuk kadang-kadang kemarin itu ada yang paling sesajen segala macam itu di mereka ini, nggak boleh. Nggak boleh. Itu wujud istilahnya, kalau kita mungkin syukurlah, nggak apa-apa. Sedikit untuk alam, sedikit untuk binatang itu nggak masalah. Karena diniatkan itu. Berbeda ya guys ya. Beda. Tradisi kita dengan tradisi tangga kita dengan tangga dia yang satunya kita berbeda. Maka jangan selalu menghujat, jangan selalu menyalahkan. Belum tentu amal yang sampai perbuat itu benar. Semua tergantung pada niatnya gitu. Itu inamal amal. Kita nggak tahu niat orang itu
apa kita nggak tahu. Yang Betul, terpenting siap. niat kita itu berbagi di bulan itu melalui berbagai media, yaitu niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Betul. Nggih, utama yang terakhir yaitu mari kita bersihkan ya di bulan surah ini Ya. ya, dengan bersedekah. Jadi salah satunya itu sedekah pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Sedekah ke fakir miskin. fakir miskin, doa tetangga, monggo kita monggo. gerak-gerakkan itu. Nggih. Jadi budaya dan tradisi itu tetap kita lestarikan. Ya, tetap Kita tetap lestarikan. kita amalkan. Belum kita sedekah bukan hanya bulan Asyura, Iya, kita tetap. bulan-bulan yang lainnya Boleh. misalkan. Sangat Tapi di boleh. bulan Asyura ini banyak keajaiban-keajaiban. Mungkin bulan-bulan yang lainnya belum diterima. Insya Allah di dalam bulan Amin, Asyura ini amin. kita sedekah, kita bersedekah. Sedekah. Salah satunya diterima oleh Allah Siap, Subhanahu wa siap, taala. ya. Nggih, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, Gus Reza, Ya. nggih, sebelum apa namanya, acara tutup. ini ditutup, Ya. nggih, mari kita doakan dulu. Ya, Nggih, betul. mari kita kirim Fatihah kepada komisaris NTV yang minggu-minggu lalu berpulang Ya. mendahului kita terlebih Ya. dahulu. Nggih. Semoga Mari. amal ibadah diterima Amin, dan semua amin. dosanya diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu Amin. wa taala. Mari jenengan kirim Fatihah, Gus. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah wa khususon ila rohi Bapak Khairul Anam. Nggih. Komisaris NTV Bapak Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah wa khususon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalimatu kana alaiha nahya Amin. wa alaiha namuda bihadza basi Amin. insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma balligh wa awsil ma Amin. qara'na min kalamikal aziz hadiyatan wasilatan wa barakatan samilatan Amin. ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Amin. sallallahu alaihi Amin. wasallam wa usuli arwahi kutubul muhaqqiqin awliya ila Amin. Syekh Abdul Qadir Jailani Amin. wa sallallahu arwahi Imam Syahab wa Sadili wa Amin. sallallahu arwahi komisaris NTV Pak Khairul Anwar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi Amin. wa'fu anhu. Allahumma wasi' qabrahu. Amin. Allahumma ij'al qabrahu lawatan bil yadil jannah. Allahumma Amin. askinhu jannata ma'wahu. Amin. Allahumma jafil ardu an jambayh. Amin. Allahumma anis wahdadahu. Amin. Allahumma taqabbal hasanatih. Amin. Allahumma tazawwaj an sayyi'atina wa an sayyi'atihi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Saya NTV dimanapun Anda berada, ya, saya sebagai host pamit undur diri dan juga narasumber pamit undur diri. Bila mana ada salah dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.